Gejala setelah menggunakan obat. Bab 443. Arila menganggap Epa sebagai adiknya sendiri. Jika saja Epa tahu bahwa ayah kandungnya lah yang menculiknya, ia pasti tidak bisa terima. Tapi itu adalah ayah Arila. Carson tidak boleh memberitahu keberadaan Fernando kepada Arila. Selamanya tidak mengizinkan keduanya bertemu. Semakin dalam Carson berpikir, tiba-tiba teleponnya berdering. Dia mengangkat telepon lalu berkata dengan suara rendahnya yang tertahan dan datar. Bicara. Suara Henry terdengar dari balik telepon. Tuan Carson, kami menemukan lagi petunjuk baru mengenai orang misterius ini. Aku sudah mengirimkan datanya ke email Tuan. Tolong lihat dan beri kami perintah. Henry hanya akan menelponnya pada larut malam jika ada masalah penting yang harus segera diselesaikan. Setelah menutup teleponnya, Carson menggeser Arila dari pelukannya dengan perlahan. Berdiri dan berjalan menuju ruang baca, membuka komputer dan membaca emailnya. Henry mengirimkan beberapa buah foto kuno, terlihat sudah termakan usia. Di foto pertama, terdapat sesosok pria berusia kira-kira 30 tahunan. Tubuhnya tinggi, wajahnya proporsional, bisa dikatakan tampan. Setelah melihat dengan teliti, dengan cepat memori Carson mengingatnya kembali. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia menginvestigasi Arila, ia juga melihat foto yang sama. Lelaki di dalam foto tersebut adalah ayah Arila, Fernando. Di foto kedua, terdapat seorang wanita cantik. Senyum merekah di ujung bibirnya, terlihat sunyi namun indah. Alis dan mata wanita tersebut sangat menyerupai Arila, hanya saja tidak memiliki tatapan pemalu milik Arila. Bertahun-tahun yang lalu, Carson beruntung dapat bertemu dengan ibu Arila. Kesannya terhadap orang tua Arila cukup dalam. Itulah mengapa ia bisa mengenali foto tersebut. Wanita ini adalah ibu Arila. Pada foto ketiga, tergambar foto bersama antara seorang pria dan wanita. Sang pria terlihat gagah tampan. Sang wanita terlihat kecil dan manis. Di dalam foto, keduanya tersenyum menatap kamera. Segala perasaan tergambar pada tatapan mata keduanya. Di balik foto tertulis sebaris kata-kata. Fer dan Janet. Fer pastilah merujuk kepada Fernando. Kisah cinta sepertinya menunjukkan kisah cintanya dengan ibu Arila, Janet. Fer dan Janet. Ayahnya juga nama ibunya. Fernando dan Janet tumbuh besar bersama-sama. Tidak usah ditebak lagi. Keduanya sepadan. Bahkan hari tanggal pernikahan pun sudah ditentukan. Namun semua dihancurkan oleh Jessa. Melihat foto mereka, Carson membayangkan sesuatu. Keduanya menggandeng tangan mungil Arila sambil berjalan santai di taman luas. Selain foto, masih ada banyak hal yang bersangkutan dengan Fernando. Setelah dilihat satu persatu, tanpa menundanya lagi, Carson langsung menelpon Henry. Dari mana kalian mendapatkan ini semua? Semua didapatkan dari tempat tinggal orang misterius ini. Hari ini ketika senja, ia telah menyadari keberadaan orang-orang kita, lalu berpindah tempat. Kami belum menemukannya untuk saat ini, jawab Henry. Carson menaikkan alisnya. Lagi-lagi kalian kehilangan orang. Kami menyadari kalau orang suruhan Kapten Darwin juga mengikuti orang misterius ini. Karena Tuan memperingati kami untuk menahannya agar tidak menemukan orang misterius ini, maka orang-orang kami sibuk mencegahnya.
Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur, jawab Henry. Carson berkata dengan tegas. Kalaupun mencegah suruhan Darwin, kalian tetap harus menemukan orang ini dan menjamin keselamatannya. Tuan, ada sesuatu. Aku tidak tahu sebaiknya mengucapkannya atau tidak. Henry terbata-bata. Dulu ketika menginvestigasi Arila, Carson selalu menyerahkannya pada Henry. Foto yang pernah dilihat Carson, Henry juga pernah melihatnya. Itulah mengapa ia buru-buru menelpon Carson setelah melihat foto-foto ini, meminta petunjuk darinya. Kalau tidak penting, tidak usah banyak bicara, kata Carson melempar teleponnya seraya menutup telepon. Setelahnya, Carson kembali melihat foto-foto lama yang telah diunduhnya. Orang misterius ini seharusnya pastilah Fernando. Lalu yang harus dipikirkannya adalah bagaimana mengajak Fernando bertemu dengannya. Dilihat-lihat, tiba-tiba pandangannya gelap, tidak bisa melihat apapun. Di saat yang sama, ia merasakan matanya seperti ditusuk ribuan jarum. Sakitnya membuat ia berkeringat dingin seketika. Carson menutup matanya, bersandar di kursi dan memijat keningnya, berusaha agar rasa sakit tidak menguasainya. Karena tidak ingin Arila khawatir, Carson meminta dokter untuk merahasiakan dari Arila tentang efek samping yang mungkin terjadi akibat pengobatan. Kadang-kadang ia masih kehilangan penglihatannya dan disertai rasa sakit yang hebat. Dokter pun tidak tahu berapa lama kondisi ini akan berlangsung. Jika memberitahu Arila yang sebenarnya, sepertinya ia akan khawatir dan tidak bisa duduk tenang. Jadi, Carson sudah menelpon dokter dari jauh-jauh hari sebelum dokter menelpon Arila. Entah berapa lama, rasa sakit di matanya memudar. Penglihatannya juga kembali perlahan, hanya saja masih buram. Carson memejamkan lagi matanya dan beristirahat sejenak, lalu membukanya lagi. Rasa sakit di matanya sudah hilang. Benda-benda di hadapannya juga tampak jauh lebih jelas. Jika beristirahat cukup lama, seharusnya matanya tidak akan bermasalah untuk sementara waktu. Carson kembali ke kamar, kembali ke sisi Arila. Malam yang panjang. Tadinya ingin beristirahat setelah seharian sibuk. Di waktu yang sama juga banyak orang yang memanfaatkan malam hari untuk melakukan sebagian hal secara sembunyi-sembunyi. Di salah satu kamar Presiden Suite di hotel berbintang 5, dua laki-laki berdiri menghadap jendela, menunduk menatap cahaya penerangan kota metropolis. Mereka sedang menatap bangunan besar yang berada di hadapan mereka. Gedung baru SS di kota Jiangbei, bangunan yang diimpikan banyak orang. Memandang bangunan SS cukup lama, salah satu dari keduanya yang mengenakan kemeja abu gelap membuka suara. SS Group, bangsawan internasional, di urutan pertama orang terkaya sedunia. Namun, kemudinya ada di tangan orang-orang seumuran kita. Laki-laki yang satu lagi mengenakan kemeja warna biru muda menjawabnya dengan perlahan. Di umurnya yang ke-22, Carson mengambil alih SS. Sampai hari ini barulah kisaran 10 tahun, tapi sudah membawa bisnis SS ke puluhan negara. Masalah bakatnya, berapa orang yang mampu menyainginya? Lalu, pria dengan kemeja abu tertawa dingin. Tapi tidak lama lagi, kau dan aku akan menggantikannya. Hingga saat itu tiba, kata SS Group akan menghilang dari pandangan mereka. Kita akan menjadi orang yang disanjung oleh mereka. Pria dengan kemeja biru muda menghela napas. Sebegitu yakinkah kau Carson akan meminta bertemu denganmu?
Mendengar pertanyaan ini, senyum di bibir pria berbaju abu itu semakin nyata, sedikit banyak terkesan angkuh. Aku tidak dapat memastikan apapun, tapi jika saja ada sangkut pautnya dengan Arila, ia pasti akan mengikuti rencanaku dan jatuh perlahan dalam perangkap. Carson dari Essex memang tidak memiliki kelemahan. Hanya saja, suatu hari di 4 tahun yang lalu, semua orang mendapati kelemahannya, yaitu Arila.